Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Raden Bili Parancika, SPD MPD. Dan kami ucapkan terima kasih pula untuk teman-teman dari kelas 642A04 dan 642B04 yang sudah menyempatkan waktunya melihat pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Di sini saya, Nabila Melania, sebagai moderator dari kelompok 3 dan teman sekelompok saya yang beranggotakan Anggita Cahyading Tias, Indra Setiawan, Kalisa Fairus Maulana, Nabila Azahra, Nabila Intania Juwita, Charlie Amelia, dan Siti Mualifah. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi makalah kami yang berjudul Kalimat. Izinkan kami memulai presentasi ini. Di slide pertama, penjelasan tentang kalimat akan dijelaskan oleh Nabila Zahra. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Adapun perbedaan kalimat dengan klausa, 1. Klausa, gabungan kata yang minimal memiliki unsur S plus P dan merupakan bagian dari kalimat majemuk. 2. Kalimat, rangkaian kata yang membentuk suatu makna yang lengkap. Kalimat menurut Goriscraft yaitu suatu bagian dari ujaran yang didahului oleh senyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Pengertian kalimat menurut Harimurti Kridalaksana, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri mempunyai pola intonasi, penal, dan secara aktual dan potensi terdiri dari klausa. Di slide berikutnya, penjelasan tentang jenis-jenis kalimat, yaitu ada jumlah klausa dan kalimat menurut fungsinya yang akan dijelaskan oleh Indra Setiawan. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis kalimat. Yang pertama itu ada jumlah klausa, yang terdiri dari kalimat tunggal, adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat. Jenis-jenis kalimat tunggal berpredikat verba dapat dibagi menjadi 3, yaitu semi-transitif, verba transitif, maupun verba intransitif. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki pola lebih dari satu. Kalimat majemuk dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara. 2. Kalimat menurut fungsinya terbagi menjadi 2, yaitu kalimat berita. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya sebuah pemberitaan dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh, perayaan HUT RI ke-65 berlangsung meriah. 2. Kalimat tanya interrogatif adalah kalimat yang menggunakan tanda tanya, berisikan sebuah pertanyaan dan diakhiri dengan tanda baca tanya. Contoh, apakah perayaan HUT RI ke-65 berlangsung meriah? Selanjutnya, kalimat perintah dan kalimat seru akan dijelaskan oleh Anggita Cahyading Tias. Yang ketiga, itu kalimat perintah atau imperatif. Adalah kalimat yang berisikan menyuruh atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, pergilah kamu sekarang. Kedua, ayo cari buku itu sampai ketemu. Yang keempat, kalimat seru atau eksklamatif adalah kalimat yang berisikan ungkapan perasaan emosi yang kuat dan diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, aduh, saya terpleset. Yang kedua, hai, ini dia buku yang kita cari. Tanda seru. Selanjutnya, kalimat menurut kelengkapan unsur dan kalimat menurut susunan subjek predikat akan dijelaskan oleh Charlie Amelia. Yang kelima, kalimat menurut kelengkapan unsur. Kalimat tersebut terdiri dari kalimat tak lengkap dan kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang struktur kalimatnya tersusun dari beberapa unsur atau bahkan lengkap. Lengkap di sini adalah menggunakan subjek, predikat, dan objek. Dan adalah atau bahkan menggunakan keterangan SPOK.
Biasanya kalimat lengkap ditemukan di berbagai jenis atau percakapan kita sehari-hari. Contohnya, ibu memasak mie goreng untuk makan malam. Atau, susu coklat terbuat dari susu murni yang diberi perisa coklat. Kemudian, kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang biasanya tidak memiliki struktur kalimat yang sempurna. Misalnya hanya menggunakan salah satu dari subjek, predikat, atau objek. Kalimat tidak lengkap biasanya kita temukan pada kalimat sapaan atau salam, ajakan, seruan, perintah, pertanyaan, dan lain sebagainya. Contohnya, halo, apa kabar? Atau misalnya, bagaimana kabarmu? Kemudian, nomor 6, ada kalimat inversi dan kalimat versi. Kalimat inversi yaitu kalimat yang diserap dari bahasa Inggris atau inversion. Dengan penyesuaian eject suffix tion menjadi si secara leksikal, inversi berarti pembalikan susunan atau posisi dari kelazimannya. Dalam konteks linguistik, menurut Pendalaman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kalimat inversi didefinisikan sebagai kalimat yang predikatnya mendahului subjek atau dengan kata lain, posisi predikat berada di awal kalimat. Hal ini berbeda dari biasanya, yakni subjek berada di awal kalimat. Tanda koma tidak perlu dipakai antara predikat dan subjek kalimat. Contohnya, dapat diambil dari beberapa media nasional. Misalnya, demikian pula Partai Gerindra. Subjek kalimat tersebut adalah pada Partai Gerindra. Kemudian, kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang sesuai dengan susunan dasar pola kalimat SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Andi membeli makanan ringan di toko kelontong. Keterangannya adalah Andi, subjeknya adalah Andi adalah subjek, keterangannya Andi, subjek membeli, predikat makanan ringan, objek di toko kelontong, keterangan. Kemudian di slide selanjutnya tentang unsur-unsur kalimat akan dijelaskan oleh Siti Mualifah. Unsur-unsur kalimat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek biasanya dapat dicari dengan rumus pertanyaan apa atau siapa. Contohnya, kakek itu sedang melukis. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan perbuatan atau action terhadap suatu subjek, yaitu pelaku atau tokoh atau sosok di dalam suatu kalimat. Satuan bentuk pengisian predikat dapat berupa kata atau frasa, namun sebagian besar berkelas verba atau adjektiva. Predikat biasanya dapat dicari dengan rumus pertanyaan bagaimana, mengapa, atau diapakan. Contoh dari kalimat predikat adalah ibu sedang tidur siang. Yang ketiga adalah objek. Objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek biasanya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Objek biasanya dapat dicari dengan rumus pertanyaan apa, siapa terhadap subjek. Contoh kalimat dari objek ialah ia memancing ikan pari. Yang keempat ada pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verbal. Posisi ini juga bisa ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga bisa sama, yaitu nominal atau frasa nominal. Akan tetapi antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Contoh kalimat dari pelengkap adalah Pak Rudi suka bermain tenis. Yang kelima ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan pelengkap dan klausa dalam sebuah kalimat keterangan. Keterangan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan alat, keterangan alasan atau sebab, keterangan tujuan, keterangan simulatif, dan keterangan penyerta. Di slide berikutnya ada jenis kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu kalimat berdasarkan bentuknya dan kalimat berdasarkan fungsi subjek.
Di jenis kalimat berdasarkan bentuknya, yang pertama terdapat kalimat tunggal yang akan dijelaskan oleh Nabila Intania Juwita. Jenis kalimat dalam bahasa Indonesia berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kalimat tunggal, yaitu sebuah kalimat bahasa Indonesia yang hanya memiliki satu struktur subjek, predikat, maupun satu klausa. Kalimat tunggal tersusun dengan rapi dan baik dengan inti maupun tanpa inti. Apabila susunan subjek dan predikatnya panjang ataupun gabungan keduanya panjang, maka dapat disebut dengan kalimat verbal atau kalimat tunggal berpredikat verba. Jenis-jenis kalimat tunggal berpredikat verba ini dapat dibagi lagi menjadi yang pertama kalimat transitif, yaitu sebuah kalimat yang memiliki objek. Yang kedua kalimat intransitif, yaitu jenis-jenis kalimat tunggal yang tidak memiliki objek maupun tidak memiliki pelengkap. Yang ketiga kalimat semi-transitif, yaitu jenis kalimat tunggal yang tidak memiliki objek namun memiliki pelengkap. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk dan akan dijelaskan oleh Kalisa Fairuz Maulana. Baik, jenis kalimat dalam bahasa Indonesia berdasarkan bentuknya yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara ialah sebuah kalimat yang tersusun oleh dua klausa yang saling berkaitan secara setara. Kesetaraan dalam klausa tersebut dapat digambarkan menjadi sebuah pola. Pola pertama yaitu kalimat majemuk setara dengan penjumlahan, yang kedua kalimat majemuk setara dengan memilih, dan yang ketiga kalimat majemuk setara dengan perlawanan. Kalimat majemuk bertingkat ialah jenis kalimat tunggal yang diperluas menjadi sebuah klausa yang baru. Kalimat majemuk bertingkat menggunakan kata sambung. Misalnya, kata sehabis atau sebelum menyatakan urutan waktu, kata sejak menyatakan ikatan awal, kata agar atau supaya menyatakan tujuan, kata karena atau sebab menyatakan penyebab kejadian, dan kata padahal menyatakan kenyataan. Baik, selanjutnya jenis kalimat berdasarkan fungsi subjek. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibagi berdasarkan fungsi subjeknya. Berdasarkan fungsi subjeknya, maka kalimat bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi kalimat aktif maupun kalimat pasif. Kalimat aktif merupakan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang subjeknya melakukan tindakan. Contohnya seperti adik menulis buku, ayah memperbaiki sepeda, dan ibu memasak sayur. Sedangkan untuk kalimat pasif merupakan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang subjeknya dikenakan tindakan. Contohnya seperti yang sebelumnya di kalimat aktif adalah adik menulis buku, di kalimat pasif berubah menjadi buku ditulis adik. Kemudian yang sebelumnya ayah memperbaiki sepeda, berubah menjadi sepeda diperbaiki ayah. Dan yang sebelumnya ibu memasak sayur, berubah menjadi sayur dimasak ibu. Kalimat aktif dan kalimat pasif sendiri sangat berkaitan dengan bentuk verba yang digunakan. Jenis verba yang berguna sebagai predikat serta berkaitan dengan subjek dan objek. Jenis-jenis kalimat pasif masih memiliki hubungan perubahan dengan kalimat aktif transitif. Hal tersebut dapat terjadi karena yang pertama, predikat dapat memiliki predikat yang memiliki imbuhan me diganti dengan di. Serta apabila tokoh melakukan pronomina pertama dan kedua, maka verbanya tidak diberikan imbuhan me. Yang kedua, terdapat penambahan kata oleh pada tokoh pronomina ketiga yang memiliki sifat fakultatif. Namun, apabila tindakan dilakukan tokoh pronomina 1 atau 2, maka tidak perlu ditambahkan kata oleh. Dan yang terakhir, terdapat penukaran subjek menjadi objek. Baik, dari materi presentasi yang sudah kami jelaskan, kami menyimpulkan bahwa kalimat dalam bahasa Indonesia adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap, serta memiliki intonasi final. Kalimat dapat dibedakan dengan klausa. Sementara itu, ada berbagai jenis kalimat, termasuk kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan kalimat berdasarkan fungsinya. Kalimat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kelengkapan unsur, susunan subjek predikat, dan berdasarkan bentuknya.
Secara keseluruhan, ini memberikan gambaran mendalam tentang berbagai aspek struktur dan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia, mencakup definisi, perbedaan, dan klasifikasi kalimat berdasarkan berbagai kriteria. Baik, itu tadi penjelasan materi tentang kalimat yang sudah kami presentasikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton presentasi kami sampai akhir. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang kami sampaikan, silahkan tanyakan di grup chat. Kami akan membalasnya satu persatu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.